Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya ini dari tadi saya mau tanyakan, ternyata Gus sudah menjabarkan. Nggih. Yang saya tanyakan masalah huruf hijaiyah, Gus. Iya. Cuman satu saja yang saya tanyakan masalah huruf alif, hakikatnya itu gimana? Itu aja, Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti aku buka Al-Qur'anul Qadim ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qurabatihi wa ahli baitihi wa ashabil kiram wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya was syuhada was salihin wat tabi'ina ila yaumiddin, khususan ila jami'i masayikhi ila muntahum wa ila abaina wa ummatina wa azdadina wa masyayikhina wa auladina wa azwajina wa dzurriyyatina wa ahli baitina, khususan jami'il arwah fi adil majlis wa ghairahum. Sayyulillahi lana wa lahumul fatihah. Alhamdulillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. An Abi Abdillahi Jabir bin Abdillahil Ansari radhiyallahu anhuma. Hadis diceritakan dari Abi Abdillah Jabir bin Abdillah Al-Ansari anna rasulan ing sak temene ana wong lanang sa'ala kang takon sapa rajul Rasulullah ing utusane Allah Kanjeng Nabi. Suatu hari ada seorang laki-laki yang bertanya pada Rasulullah terkait masalah apakah saya bisa bertemu Allah, atau bahasa syariat apakah saya bisa masuk surga. Mana? Faqalah aro'aita, terus pundi pendapat panjenengan? Iki si rajul takon, bagaimana pendapat Anda ya Rasulullah idza sholaitu tatkalane salat sapa ingsun al maktubati ing biro-biro salat 5 waktu. Bagaimana pendapat panjenengan tentang saya melaksanakan salat 5 waktu? Bahasa syariat. Wasumtu lan poso sapa ingsun Ramadhana ing sasi Ramadan. Dan bagaimana menurut panjenengan dengan adanya saya puasa di bulan Ramadan ini? Wa ahlaltu lan menghalalkan sapa ingsun al halalah ing perkara kang den halalake. Wa haramtu lan ngaramake sapa ingsun
al haroma ing perkara kang den haramake. Bagaimana menurut panjenengan ya Rasul tentang saya menghalalkan sesuatu yang halal, mengharamkan sesuatu yang haram? Walam ajid lan ora nambahi sapa ingsun ala dzalika ing atase mengkono-mengkono hukum baik haram maupun halal sayan kelawan suci-wici. Dan saya tidak akan menambahi hukum di antara haram dan halal. Pertanyaan saya, a'adkhulu onoto mlebu sapa ingsun al jannata ing swarga? Kala jawab sapa njeng Nabi, na'am. Apakah saya akan masuk surga dengan adanya saya melakukan di atas tadi? Dijawab Rasulullah, na'am. Ya, kau masuk surga. Gampang nih? Gampang. Lakune fisik iku gampang. Salat 5 waktu enteng. Gampang, mudah sekali. Poso Ramadan gur saulan, syariat lah ya. Ringan sekali. Dan menghalalkan sesuatu yang halal dan mengharamkan sesuatu yang haram. Ini perilaku jasmani Bapak Ibu. Pertanyaannya, apakah saya a'adkhulul jannata? Apakah saya akan masuk surga? Faqala mongko jawab sapa Kanjeng Nabi, na'am, nggih. Bapak Ibu hadirin, jadi umat itu sing peka, ya. Jadi pengikut Kanjeng Nabi ku sing peka, yang peka. Jangan lantas ini hanya perilaku secara fisik, bukan. Perilaku yang mulai sholaitu al-maktubati sampai terhadap wa haramtu al-haroma dan seterusnya, itu bukan sekedar fisik, bukan. Yang bertemu Allah itu apa fisik? Kalau kita berpedoman hanya fisik, itu kan teori di syariat. Terus ruh Anda bagaimana? Jasad kemawon, hanya jasad tanpa ruh yang menemui, nggak iso, nggak bisa. Jasad itu manut ruh, Pak Bu, manut ruh. Sebetulnya lakunya jasad itu adalah sentrongan cahaya lakunya ruh. Atau saya kembalikan pada Allah. Tampilan nurullah, dunia dan seisinya ini, makhluk bergerak itu sebetulnya adalah tampilan nyatanya af'alullah. Tidak jauh dengan hal seperti itu. Kalau saya bicara dari sudut hakikat tentang masalah maktubah, sholat 5 waktu itu perbuatan ruh. Sehingga mengapa di dalam surah Al-Baqarah 238 Allah katakan tidak hanya wassolawah
tetapi wassolatil wusta, salatnya ruh. Artinya apapun aktivitas yang ada pada diri Anda secara jasmani, lebih-lebih al-maktubah. Di sini dikatakan al-maktubati. Itu maksudnya adalah sholat yang diwajibkan miturut syariat 5 waktu. Apalagi af'al, aktivitas yang ada pada di dalam sholat 5 waktu, itu harus sesuai dengan ruhaniyahnya, juga harus salat, harus sholat ya. Perbedaan salat ambek sholat gak usah sampai gegeran ya. Ya, salat lah jajan jadi ngono. Wis sampai nek lunga adoh, nek wis adoh, ada di daerah mana mengatakan Kediri salat gak sholat. Wong bab masalah salat ambek sholat ae ana kuno diperdebatkan. Nek salat iku jajan Gus, nek sholat ya sholat, jadi ngono. Lunga sing adoh, ngopi sing kentel, ben pengalaman ya. Apalagi dihadapkan apa jenenge ain dipepet niku, udah nggak usah diperbedakan pun. Ruhaniyahnya itu Pak ya, karena ruhaniyah ini yang secara dominan menghadap pada diri Allah. Begitu juga saumu Ramadana sama. Menjaga ruhaniyah ini jangan sampai kemasukan perkara-perkara iman selain Allah yang ditimbulkan dan dibisikkan di dalam nafsu diri kita masing-masing. Menghalalkan perkara yang halal artinya semua apapun persoalan yang ditetapkan di dalam hukum dari Allah secara standarnya apa? Tentang iman. Tentang iman. Apapun secara fisik yang ditampilkan, ruhaniyah hanya menghadap terhadap Sang Yang Tunggal, itulah al-halal. Sebaliknya al-haram yang dimaksud di sini adalah semua apa aktivitas yang ada pada diri kita, ruhaniyah kita duduk di takholli alias ada iman selain Sang Yang Tunggal yang segala-galanya. Baru pertanyaan itu muncul, a'adkhulu al-jannata, apakah saya bisa bertemu Allah? Faqalah, mongko jawab, maka Rasulullah jawab, na'am, ya. Berarti mana kuncinya Anda bisa bertemu Allah? Kalau kita kembalikan pada nafi isbat, asyhadu menafikan la ilaha dan mengisbatkan ilallah, berarti menghilangkan iman di dalam hatimu tentang selain Sang Yang Tunggal. Harus hilang di dalam hatimu. Kalau masih iman selain daripada Allah atau hidup, jangan harap Rasulullah menjawab na'am, ndak. Karena apa? Ruhaniyah kita masih menyekutukan terhadap Allah pada selain Allah. Apa? Sesuatu yang datang yang kita imani di dalam hati.
Padahal Allah tidak akan pernah mau ditemui oleh satu hamba manakala masih menyimpan atau menjadikan selain Allah sebagai Tuhan. Konteksnya iman. Hadis ini diceritakan oleh Rawahul Bukhari. Berarti inilah cara untuk bertemu Allah. Anda miturut hadis ini, pertama, rohaniyahmu harus selalu sholat. Kedua, rohaniyahmu harus selalu puasa. Ketiga, rohaniyahmu berjalan di atas jalan Allah fisabilillah. Apa? Di dalam jalan Allah menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram. Artinya ruhaniyahmu itu selalu berjalan di atas jalan Allah, bukan jalan nafsu. Begitu. Hadis yang ke-23 terkait kesucian itu separuh dari iman. An Abi Malik Al-Hari Ibni Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tuhuru satrul iman walhamdulillahi tamlaul mizan wa subhanallah walhamdulillah tamlaun au taflani ma baina samai wal ard wassalatu nurun wasadaqatu burhanun wal qur'anu hujjatul laka au alaika kullu nasi yaghdu fabai'un nafsahu fabutikuha au mubikuha. Rawahul Muslim. Artinya dari Abu Malik niki menceritakan hadis, dia berkata Rasulullah bersabda, bersuci itu adalah sebagian dari iman. Bersuci itu maksudnya tindakan. Tindakan ruhaniyahmu bersuci dari apa maksudnya? Dari hadas-hadas yang ada kaitannya dengan hadas kecil maupun hadas besar. Hadas kecil yang mana? Syirik jali, Pak. Syirik jali. Apa syirik jali itu? Syirik yang secara fisik nyata. Contoh, syariat ngomong Anda punya akik, Anda punya keris, lantas di dalam hati menuduh bahwasanya karena keris, karena aki inilah yang menyelamatkan saya. Iki syirik jali. Ada syirik yang lebih halus lagi yang disebut syirik khafi. Syirik di mana di dalam hati ini bahwasanya kita, aku makhluk, ya. Aku makhluk. Ini bisa gini, bisa gitu, dan lain sebagainya. Artinya di dalam hati kita ada satu rasa, ada satu iman. Kalau kita yang melakukan, bisa melakukan, kita yang bisa melihat, kita yang bisa mendengar, dan lain sebagainya. Ini termasuk golongan syirik khafi
Manakala ini belum terlepas di dalam diri kita, jangan harap bisa bertemu Allah sesuai hadis yang 22 tadi. Nggak bisa. Makanya ketika si Salik itu Solo kemudian mengalami satu perjalanan dimasukkan dalam satu alam yang tidak ada siapa-siapa. Hanya hamparan luas dan sangat indah dan tidak bertemu siapa-siapa. Dan atau satu alam yang di situ sudah nggak ada siapa-siapa, adanya hanya terang benderang dan menyenangkan. Terus saya bertanya, ketika saat itu dirimu hamba itu masih ada nggak, merasa ada nggak? Sehingga diri Anda yang merasa tahu padangnya alam, atau tahu bertemu bidadari yang sangat menyenangkan, bertemu para utusan Allah, bertemu para malaikat yang intinya kau itu kerasan di situ. Apa kerasan bahasa Indonesia? Betah, nyaman di situ, nggak mau keluar lagi. Pertanyaannya di situ, oh nggih, masih ada saya merasa yang saya melihat. Oke. Allah sudah katakan 2 syarat untuk bertemu Allah. Pertama, falya'mal amalan sholihan. Berlaku kholwatlah kau. Hilangkan iman di dalam dirimu selain daripada Sang Yang Tunggal atas segala-galanya. Lalu wala yusyrik bi ibadati rabbihi ahada. Jangan pernah ada iman di dalam dirimu ketika saat berkhalwat tersebut terhadap selain Allah. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Supaya Anda akan bisa sampai ke ahad. Jadi kalau kita masih merasa diri kita hamba yang melihat, yang tahu, yang bahagia dan lain sebagainya, bos, saya katakan itu Anda masih diuji Allah di dalam makom mukasafah. Dan makom itu bukan tujuan si Salik ketika Solo untuk bertemu Allah. Ingat, manakala masih ada keakuan kita melalui surat Al-Kahfi tadi, nggak boleh. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Anda akan bisa sampai ke ahad manakala sudah tidak ada sesuatu yang ternama, sudah tidak ada sesuatu yang selain darinya, termasuk kita itu tadi, akunya kita. Nggak boleh. Kan 2 syarat untuk bertemu Allah di situ. Urusan fal ya'mal amalan sholihan jatuhnya di sholat secara syariat. Apakah puasa? Apakah menghalalkan sesuatu yang halal? Mengharamkan sesuatu yang haram? Dan tidak menambahi hukum di antara 2 hal tadi? Terserah. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, inilah maksud
daripada bersuci adalah bagian daripada iman. Perbuatan Anda ya yang menafikan selain Allah, proses perbuatan Anda separuh daripada iman. Lah separuhnya mana? Nanti kalau Anda duduk di tajalli, baru sempurnalah imanmu. Berarti su'aul basirah yang kau jalankan setiap saat dan waktu itu sudah separuh iman pada diri Anda, padahal Anda belum bertemu Allah. Ketika sudah duduk di ainul basirah, di dalam dzikir sirul asrar, maka disitulah Anda dikatakan hakul basirah, imanmu sudah sempurna. Sehingga mengapa di situ muncul zikir la ilaha illa ana yang menempatkan fana'ul zikri ada di sini. Simple nggih? Simple sekali. Bapak Ibu, alhamdulillah dapat memenuhi timbangan, bukan ucapan itu. Memenuhi timbangan bahasa syariat itu, besok kita ngalami satu masa di mana umat seluruh di dunia ini ditimbang oleh Allah antara kebaikan dan keburukannya. Membaca alhamdulillah memenuhi panggilan apa jenis timbangan bayi. Gampang nggih, iku maksudnya syukur. Tapi apa yo bisa ketika Anda mengucapkan alhamdulillah, ruhaniyahmu itu tembus bertemu Allah? Nggak bisa. Kecuali Anda sudah memegang tongkat, habel, tali pada Allah. Itulah yang kumaksud zikir sirul asrarnya. Utawi sekabai puji iku lillahi kagungane Allah. Semua puja dan puji hanya milik Allah. Lawang kita masih muja selain Allah karena iman. Karena iman siapa ya yang ngaji babakan tentang dinul haq bis jad kendel tenan, cocok menurut aku. Larinya kemana? Makhluk. Ya enggak? Mayoritas. Akhirnya puja dan pujinya sesuai dengan iman di dalam hati kita masing-masing. Kepada makhluk akhirnya jatuhnya kita. Pada makhluk. Nggak bisa jatuhnya pada Sang Yang Tunggal. Karena kita masih sombong karena ilmu. Kalau tidak mengikuti sistemnya aja dianggap salah. Ketahuilah, kau diperdaya oleh ilmu yang kau ketahui. Allah akan menutupi yahjubuhum bi ilmihim. Yahjubuhum bi ilmihim. Mereka itu ditutupi terhadap Allah dengan ilmunya. Sehingga kalau tidak sistem saya ngoten, orang dianggap salah. Gitu. Sistem saya itu cepat, langsung madeg Allah. Mengikuti zikir, buka auranya hati pada Allah. Kalau nggak saya, nggak cepat. Bos, saya nasihati ya, saya nasihati.
Anda terpedaya oleh ilmu yang ada pada diri Anda. Terpedaya. Sepanjang sejarah nggak ada ceritanya orang bertemu Allah mudah dibukakan aura terus ketemu Allah. Nggak bisa, bos. Artinya kita harus memenuhi persyaratan ganda. Apa persyaratan ganda? Pertama wasilun, kedua majdubun. Toh itu terhadap dirinya langsung pada Allah, tidak memakai proses lantaran enggak. Alhamdulillah, pujanya itu manakala masih tersarang rohaniah itu terhadap selain daripada Sang Yang Tunggal, maka jangan harap ini disebut sebagai bebersih atau ini disebut sebagai memenuhi timbangan. Tidak bisa. Hanya ahli syuhud disitulah yang Allah menghendaki si hamba itu rohaniyahnya itu pujanya sampai pada puja yang sesungguhnya. Subhanallah dan alhamdulillah dapat memenuhi antara langit dan bumi. Fayuh. Antara langit dan bumi ditambahi subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Karpe syariat sampean Anda disuruh untuk wiritan terus menerus. Bukan itu, bos. Lakukan apa sistem yang dimaksud kalimat itu. Subhana maha suci sapa Allahu Gusti Allah. Subhanallah walhamdulillah. Artinya ruhaniyah kita itu kalau sudah tidak ada selain Sang Yang Tunggal, itulah maksud subhanallah. Lawang kita masih ada iman selainnya. Mana letaknya Allah suci di dalam hatimu? Kalau Allah sih memang suci tanpa ada yang menyekutukan, tanpa ada yang berserikat. Allah tidak akan pernah minta bantuan terhadap selain daripada Allah dalam hal apapun. Allah juga tidak akan memakai lantaran. Cuman kita sendiri yang menuduh Allah pakai lantaran kita sendiri. Sepanjang kita masih mengatakan Allah itu membutuhkan panjang tangan atau lantaran atau pembantu, selama itu nggak akan bisa, Pak. Sampai pada Sang Yang Tunggal nggak bisa. Allah sudah dikatakan sudah benar subhanallah maha suci sapa Allah. Allah disucikan dari hal-hal apapun. Iman kita di dalam hati masih ada selain Allah, kita nggak bisa masuk standar subhanallah, nggak bisa. Bacaan satu hari sudah jaran nggak akan bisa memenuhi maksud daripada hadis ini. Dapat memenuhi antara langit dan bumi. Wah, timbangan berarti pol, Pak. Kebaikan antara langit dan bumi dipenuhi. Nah, terus bagaimana bisanya masuk memenuhi antara langit dan bumi, kebaikan semuanya itu? Lepaskan iman di dalam dadamu selain daripada Sang Yang Tunggal, selain daripada Allah. Lepasan. Untuk melepaskan ini syaratnya ada dua dah. Sesuai dengan surah Al-Kahfi 110 yang di depan sudah saya sampaikan.
Bersihkan iman di dalam hatimu selain daripada Sang Yang Tunggal atau Allah itu. Setelah itu tetapkanlah, isbatkanlah Tuhan di dalam hatimu. Baru connect Pak Niki. Salat adalah cahaya, sedekah adalah bukti. Salat adalah cahaya. Salat adalah iman. Orang yang salat kalau tidak didasari iman hanya pada Allah, jangan disebut salat. Mungkin lebih pantasnya saya sebut silit. Ya, boleh ya? Mohon maaf. La ruhaniyah tidak menghadap terhadap Sang Yang Esa. Bagaimana disebut sholat? Lah di dalam otak dan hati kita itu masih lari terhadap pengikut, lari terhadap duniawiyah. Sholat adalah cahaya. As-sholatu nurun. Sholat adalah cahaya. Iki maksudnya ya napa? Keterkaitan antara tindakan ruhaniyah menghadap terhadap Sang Yang Tunggal itu tidak lepas dari iman. Cahaya tadi. Dengan cahaya itulah, dengan iman itulah hanya pada Allah yang akan menjadikan ruhaniyahmu itu bisa sampai pada Allah. Sedekah adalah bukti. Bukti atas cahaya itu. Bukti atas imanmu. Kalau bahasa syariat, sedekah berarti kita mengeluarkan sesuatu terhadap orang lain, bersosialisasi. Itu kalau didasari iman, percaya, bahasa syariat, kalau mendapatkan pahala, kebaikan, pasti dilakukan. Kalau hati nggak ada iman di situ, nggak akan dilakukan. Untuk sedekah tidak akan dilakukan. Artinya apa, Bapak Ibu? Untuk menemui Allah itu tidak hanya terletak pada fisik melakukan sholat secara syariat saja. Tidak. Ruhaniyah untuk bertemu Allah itu bisa jadi ketika saat jasmani melakukan sedekah. Lah, itu bukti pembuktian satu iman yang benar. Artinya bertemu Allah itu adalah satu bukti iman yang benar. Kalau tidak bisa bertemu Allah, berarti buktimu waktu ono dunya sing sholat, sing poso, sing haji dan lain sebagainya itu nggak benar. Makanya saya katakan untuk bertemu Allah, Allah itu sudah memberikan sistem coro syarat. Sudah tegas. Pertama kau harus melakukan nafi atau falyakmal amalan soleh. Yang kedua, tidak boleh ada syirik ketika saat mengamalkan atau melakukan satu perbuatan apapun, nggak boleh. Lendak, kita itu masih, iman kita masih pada yang lain. Lewat malaikat Allah membikin lantaran, mencatat amalia. Lewat malaikat Allah ngelantarki untuk menjabut nyawa. Bos, imanmu sing ono gunung tinggalan munggah
satu langkah ke Allahnya. Ngoten lho bos. Kalau masih ada selain Allah, walaupun itu lantaran bahasa halusnya Anda, tetap bos, kau masih ada syirik khafi. Gak bisa. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Al-Quran dapat menjadi saksi yang meringankanmu atau yang memberatkanmu. Apa yang dimaksud Al-Quran ini? Ini bahasa syariat Anda membaca tiap saat dan waktu. Apalagi kau istiqomahkan. Bahasa syariat akan meringankan kesalahanmu, memberatkan dan memberatkan kebaikanmu di mata Allah. Apa itu Quran yang dimaksud? Ini secara syariat. Tapi secara hakikat, dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Alif lam mim, amin tingali. Ini ayat mutasyabbihat. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Inilah Al-Qur'anul Qadim yang ditulis, yang seluruh makhluk tidak akan paham apa maksud alif lam mim. Kemarin ada yang tanya, saya sampai lupa. Di situ hanya dikatakan di tafsir apapun, wa ma ya'lamu ta'wilah illallah, al muradu bihi illallah. Selain Allah tidak akan pernah tahu tentang arti alif lam mim, yasin, kaf ha ya ain shad, karena ini masuk dalam kategori ayat yang mutasabbihat. Apa ayat yang mutasabbihat? Ayat yang gaib sifatnya. Itulah yang sering saya katakan, yang kusebut Al-Qur'anul Qadim. Oke lah, sedikit aja saya ceploskan tentang Al-Qur'anul Qadim. Dzalika utawi mengkono-mengkono alif lam mim utawa kitab ini, Al-Qur'anul Qadim ini, iku kitabun, kitab Quran, la raiba fi, tidak ada kemamangan di dalamnya. Atas kebenaran tidak ada kemamangan. Tidak ada keraguan-raguan atas kebenaran di dalam kitab ini. Lah ini maksudnya Al-Quran, Al-Quranul Qadim ini hakikatnya. Ketika saat rohaniyahmu menerima wejangan-wejangan dari Al-Quranul Qadim yang intinya menarik rohaniyahmu keluar dari jebakan nafsu untuk menuju pada Allah, atau keluar dari kebatilan menuju yang hak, atau keluar dari budaknya hawa nafsu menuju budaknya Allah. Kalau hatimu sudah terima, nggak ada mamang. La raiba fi, tidak ada keraguan di dalam kitab itu. Sehingga Anda walaupun lewat YouTube mesti berkata, ini yang ku cari. Kadang berpuluh tahun jawabannya ada di situ, bertemu jawabannya di situ. La raiba fi, bagi siapa? Hudal lil muttaqin. Dan ayat ini dan surat ini dan kitab ini sebagai hudan, petunjuk bagi siapa? Lil muttaqin, mereka yang betul-betul rohaniyahnya itu takwa pada Allah, nggak ada ragu sama sekali. Terus apa alif lam mim itu?
Alif itu ada artinya, Pak. Lam pun ada artinya, mim ada artinya kalau kita preteli satu persatu. Sama dengan Yasin, ya dengan sin ada artinya. Kalau kita preteli makna dari mutasabihat satu persatu huruf hijaiyah ada artinya, Pak, Bu. Cuman kesuwen, saya mengartikan kesuwen. Alif lam mim itulah sang yang tunggal hidup itu. Sama dengan Yasin, kaf, ya, ain, shad sama. Mungkin Allah menghendaki nanti kita akan membahas satu persatu huruf hijaiyah dari sudut pandang Al-Quranul Qadim. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi yang dimaksud Al-Quran itu yang menjadi saksi yang meringankanmu dan memberatkanmu adalah keimananmu pada Al-Quranul Qadim ini sebagai saksi atas imanmu pada Allah. Bicara secara proses, karena kita diproses akan beriman hanya padanya, itu lewat dinul haq ini, Pak. Akhirnya mengalir sampai mengamalkan. Setelah mengamalkan sampailah bertemu terhadapnya. Itulah yang dimaksud akan meringankan semua kesalahan ruh ketika sebelumnya itu. Jadi ringan, sing berat jadi ringan. Terus sing ringan jadi berat. Artinya kebaikan yang kau lakukan secara jasmani ini akan menjadi berat timbangannya manakala kau sertai dengan makrifat pada Allah. Semua manusia berangkat menjual dirinya. Ada yang membebaskan dirinya dari kehinaan dan azab, dan atau ada juga yang menghancurkan dirinya. Dari mulai keterangan di atas tadi, manusia digolongkan menjadi dua, jatuh pada azab atau rahmat. Menjual dirinya maksudnya adalah kita saat di dunia ini berlaku zahiriyah, apakah ruhaniyah itu tadi beriman selain Allah ataukah ruhaniyah itu hanya beriman pada Allah. Manusia golongnya ada dua. Yang pertama, sesungguhnya mereka itu beriman terhadap selain Allah, tidak pada Allah, sementara lesannya mengatakan Allah. Wa minan nasi may yaqulu amanna billah wal yaumil akhir, tapi wa ma lahum bimu'minin. Lah jelas. Mereka lesannya sebagian besar manusia itu mengatakan, aku beriman pada Allah, padamu ya Allah, dan hari akhir, tapi sesungguhnya dia tidak beriman. Al-Baqarah. Sebagian besar, wa minan nasi. Itu artinya karakter kita golongan yang diam. Lesan mengatakan amantu billah, hanya beriman pada Allah. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu lah ya Allah aku minta pertolongan, menyembah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya mulah aku minta pertolongan. Berarti kalimat iyyaka na'budu, hanya kepadamu lah, berarti nggak ada selain Allah.
hati ini banyak iman pada selain Allah. Gak bisa, Pak. Kita jatuhnya dalam kehinaan dan adab Allah. Hina ketika saat kita di dunia ini di mata Allah, adab setelah kita itu tiada. Secara syariat seperti itu. Secara hakikat dihinakan jasad ini di mata Allah. Pada saat itu juga ruhaniyah kita diadab Allah. Bentuknya Allah mengadab kita, ada rasa khawatir, rasa gelisah, rasa takut kehilangan pangkat, jabatan, kedudukan, kehormatan, dan lain sebagainya. Itu bentuk kalau kita itu sudah di dalam azabnya. Beda yang nomor 2. Iya karena butuh itu tembus di dalam ruhaniyah. Dia yang keluar dari azab dan hinaan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diceritakan rawahul Muslim. Bapak Ibu, kesimpulannya hadis 22 tadi, Anda akan bisa bertemu Allah manakala standar 2 persyaratan kau lakukan. Pertama, khalwat, ketika lepas keakuan hamba. Hadis yang kedua terkait bersuci, itu adalah amaliyah ruhaniyah yang sudah tinggalkan perkara-perkara selain Allah, sehingga dikatakan bersuci itu sebagian daripada iman. Ini jatuhnya ketika saat su'aul basirah, ketika sudah ainul basirah, sempurnalah imanmu. Sehingga mengapa di situ ada kalimat hakul basirah, menyatakan atas kesempurnaan. Oke, Ibu Bapak yang kami muliakan, sudah tausiah, materi penjabaran sudah kami sampaikan. Kita masuk sesi tanya jawab dan dialog, baik yang ada di majelis maupun di interaktif, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepuntene Gus, ingkang kawula tanyakaken masalah syirik khafi. Masalah Syirik khafi. syirik khafi. Seandainya berhubungan intim suami istri belum bisa bertajali di waktu berhubungan intim tersebut, apakah itu termasuk syirik khafi? Ngoten nggih. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kelas kita, Pak ya, belum sampai pada kefanaan selain Allah, artinya kita masih diproses su'aul basirah, belum ke ainul basirah, dan atau kita masih proses fal ya'mal amalan soleh solihan, belum wala yusyrik, belum meninggalkan keakuan kita, terus melakukan hubungan intim dengan suami istri. Akhirnya ketika syahwat itu datang, jatuhlah hati di dalamnya. Apakah ini termasuk syirik khafi? Ini kalau dipandangi dari sisi hakikat, iya, syirik khafi. Masih syirik khafi. Terus bagaimana
kita bisanya terbebaskan dari itu, dan itu kita lakukan, lah gitu toh. Masalahnya secara syariat sudah halal, mana eman jadi suwi nggak mulih, lama nggak pulang, sudah 1 bulan lebih. Gini Pak ya, orang yang hamil belum waktunya melahirkan dideno ya ora iso. Paham maksud saya? Artinya Anda harus mengalir aja. Mengalir aja. Walaupun di situ ada jebakan momen ya. Sirik-sirik kopi titik. Sirik-sirik kopi titik lo tahu ah. Kita satu sisi secara syariat dituntut, udah lakukan fa ini statok tukum, ini statok tukum, bisa mampumu. Bila mana di situ ada sirik kopi titik, sedikit ya udah, yang penting Anda jangan ada punya maksud dengan sengaja untuk mensirik khofikan pada Allah. Ingat, ulama ahli sufi dulu waktu ketika beliau itu memurnikan imannya untuk menuju ke ahad dengan sempurna, mengapa lantas kebanyakan itu dia tinggalkan istri atau suami? Di situ mau jenengan sudah tinggalkan 1 bulan ini kok. Itu beliau mengasingkan diri sehingga memaknai khalwat itu begitu beliau tidak hanya secara rohaniyah, jasmaniyah pun harus saya menghindar dari pergaulan makhluk sendiri, sampai dia itu diem sendiri, nggak bicara apapun, hanya memurnikan keimanan yang sudah bersarang iman selain Allah tadi, dimurnekno, dihilangkan supaya murni iyyaka na'budu tadi. Jadi andai kata belum betul-betul ruhaniyah dijatuhkan di ahad, maka kita masih diselubung di dalam syahwat itu. Terus bagaimana caranya kita memenuhi Allah? Memenuhi sih, medui bahasa saya Pak. Menemui Allah di dalam syahwat. Sebab tanpa Allah ya nggak akan muncul syahwat. Gampang toh Pak. Ya udah sampai nafekno keakuanmu. Keakuan makhluk nafekno. Urusan apa di situ mengalir aja. Nggak penak toh? Mengalir aja. Kasihan istrimu, sudah 1 bulan kau tinggalkan. Gus pamit kula mangsul sewengi. Kula wis bedhek ngoten niku. Tapi yo gak pantes tak omongno. Silakan nggak apa-apa. Cuman mengapa saya selalu berpesan, nggak ada yang kuminta dari dirimu, apapun nggak akan kuminta kecuali pegang teguhlah tali Allah itu. Kok umpama saya katakan yo malulah aku, lo tujuan jenengan pulang mau nutuk, tahu nutuk? Nggak apa-apa, nggak apa-apa, wajar. Wong jenengan niki nggih
harus menyalurkan biologis Anda. Sing penting mengalir aja. Urusan di situ nanti awalnya sudah sampean, awalnya Anda sudah mentajalikan Allah, merasakan Allah di situ semuanya yang berafal. Di tengah jalan kok geger, artinya rohaniah sampean geger dengan nafsu yang timbul, ya udah mengalir aja lah, nggak apa-apa, silahkan. Itu ya af'al kok, di situ juga ada af'alnya Allah. Yang terpenting Anda tidak ada niat bahkan dengan sengaja untuk menyekutukan Allah syirik khafi. Paham Pak nggih? Mboten napa-napa. Nek sampean mengikuti Kiai Wirai dulu berkholwat itu tadi, ora usah mulih. Wis gak usah gembul makhluk karena ketekno gubuk dewi ning tengah apa namanya tegalan, di tengah hutan, udah di situ. Nih, ada lagi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya ini dari tadi saya mau tanyakan, ternyata Gus sudah menjabarkan. Nggih. Yang saya tanyakan masalah huruf hijaiyah Gus. Iya. Cuman satu saja yang saya tanyakan masalah huruf alif, hakikatnya itu gimana? Itu aja Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti aku buka Al-Quranul Qadim ini. Alif adalah bahasa syariat Allah, tegak lurus. Maksudnya bagaimana ruhaniyahmu itu millata Ibrahim Hanif, condong imanmu hanya pada hidup. Maksudnya di situ sebenarnya. Sehingga ketika saat Anda menghadapi kondisi apapun, tegakkan imanmu itu. Yang iman iyyaka na'budu, menuduh bahwasanya semua apapun baik persoalan yang dianggap syariat itu maksiat ataupun taat, tegakkan imanmu hanya Allah yang berperan. Inilah fungsi daripada alif untuk mendorong rohaniyahmu dalam hal konteks iman itu. Jangan selain Allah, jangan selain Sang Yang Tunggal tadi. Nah, untuk bisanya ruhaniyah millata Ibrahim Hanif, condong hanya Sang Yang Tunggal, kembali lagi kita nggak boleh lepas tali Allah. Itulah pemrosesan iman su'aul basirah ke ainul basirah. Nggih, mohon izin, masalahnya sampai sekarang belum dibuka tentang Al-Quranul Qadim huruf hijaiyah. Oleh karena tadi buka sedikit, maka apa boleh buat? Apa boleh buat? Lah, mana huruf alifnya dalam diri kita? Padahal hijaiyah semuanya ada di dalam dirimu. Mana yang dimaksud alif dalam dirimu? Bahasa syariat adalah ruh, bahasa hakikat adalah hidup. Mungkin sedikit
yang bisa kami sampaikan terkait masalah huruf hijaiyah itu mulai awal sampai akhir senantiasa menjadikan satu ilmu yang bermanfaat bagi kita dan seluruh anak putu kita ila yaumil qiyamah lahumul fatihah.